Sebelum menonton channel Ampel Indonesia, jangan lupa tekan subscribe, bunyikan lonceng, like, share, komen, dan bagikan. Saat ini kami akan membahas cerita dari tokoh 9 para wali yang cukup terkenal, di mana perjalanan kisah sejarah perjuangannya saat melawan penjajah di Indonesia. Sunan Gunung Jati di dalam kisah perkembangan agama Islam di babat tanah Jawa, khususnya daerah Jawa. Namun sebenarnya beliau telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara. Namun dikenal ketika beliau sedang memperjuangkan Islam di Kesultanan Cirebon. Sebelum melanjutkan kisah sejarah Sunan Gunung Jati, kami meminta pemirsa channel Ampel Indonesia untuk subscribe, like, komen, dan bagikan agar kami bisa terus berkarya dengan karya-karya terbaik. Oke, kita lanjutkan kisahnya. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448 Masehi dari seorang ibu yang bernama Nyai Rara Santang dan ayah beliau bernama Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul, dan ayah beliau seorang pengusaha yang berpengaruh di Kesultanan Cirebon. Saat hendak menginjak usia dewasa, Sunan Gunung Jati diberikan sebuah mandat untuk memimpin kerajaan, namun beliau menolaknya. Alasan utama beliau adalah karena beliau ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Apakah jika kalian yang mendapat mandat memimpin kerajaan akan menolaknya? Pasti kita lanjutkan saja kisahnya. Tempat tinggal beliau semula berada di wilayah Timur Tengah, namun Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa dengan niat menyebarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan yang cukup jarang dimiliki oleh ulama pada umumnya, antara lain yakni ahli bahasa, ahli menyusun strategi politik dan peperangan, ilmu kedokteran, dan agama. Pada saat itu beliau sangat terkenal karena kemahirannya untuk mendeteksi berbagai gejala penyakit sekaligus menyembuhkan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa beliau memiliki kesaktian untuk menyembuhkan berbagai penyakit atas izin Tuhan. Beliau juga menyebarkan Islam melalui peperangan pada saat memperjuangkan Kesultanan Cirebon. Ketangguhan yang dimilikinya membuat banyak orang kagum dan mengenal hingga saat ini. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh beliau dikenal cukup unik, hampir sama dengan wali-wali lainnya. Beliau menggunakan metode kesenian yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Media penyebaran Islam yang digunakannya berupa gamelan. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan seni gamelan dari beliau, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Ajaran filosofi Sunan Gunung Jati yang cukup terkenal yakni sebuah kalimat, "Ingsun titip tajuk lar fakir miskin", yang artikan masyarakat dianjurkan untuk selalu memelihara masjid dan tidak boleh melupakannya. Selain itu juga masyarakat dianjurkan untuk membantu dan memelihara fakir miskin. Ajaran tersebut sangat terkenal hingga kini. Ada juga berupa ma-lima atau moh limo, seperti yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Kata moh berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak, dan limo artinya 5. Jadi arti dari moh limo adalah tidak melakukan 5 hal atau perbuatan yang dilarang Allah. Isi dari ajaran moh limo adalah moh mabuk tidak mabuk-mabukan, moh main tidak main atau tidak berjudi, moh madon tidak main perempuan, moh madat tidak miandu, moh maling tidak mencuri. Diperkirakan umur beliau mencapai sampai 120 tahun. Beliau wafat di pertengahan abad 15 sekitar tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di sebuah bukit di daerah Cirebon. Bukit itu bernama Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggir kota Cirebon. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan lupa beri komentar agar kami bisa memberikan video-video terbaik untuk kalian.